Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita yang besar bagi saya menjumpai saudara kembali di hari Minggu yang luar biasa ini. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, kami menyambut dengan sukacita, selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. Ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian kita sebagai jemaat lokal di tempat ini yang telah kami rangkum dalam Aba News Update minggu ini. Ibadah Youth Break tetap akan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 3 Abalok Bali. Dan untuk adik-adik Kega, ibadah Kega tetap akan dilaksanakan pada setiap hari Minggu jam 9 pagi di lantai 2 Abalok Bali. Dan informasi penting lainnya untuk adik-adik Kega, Natal Kega akan diadakan pada hari Minggu tanggal 4 Desember jam 4 sore di lantai 3 Abalok Bali. Pastikan adik-adik tidak melewatkan momen yang sangat spesial ini. Dengan tema yang sangat menarik, Aku Anak Terang. You're indescribable in every way. You search me out, now I'm caught up in your grace. I heard my name across the ocean. You pulled me closer, the current changed. You showed me life, a new horizon, a silver lining, a brand new day. And I'm like, Ibadah Equipping akan diadakan pada hari Minggu tanggal 27 November jam 9 pagi di lantai 3 Abalok dengan tema Keluarga Sehat Seutuhnya. Apakah keluarga sehat seutuhnya? Prinsip-prinsip dasar apa yang kita perlukan untuk membangun keluarga sehat seutuhnya? Apakah keluarga saya termasuk dalam kategori sehat? Temukan jawabannya dalam Ibadah Equipping hari Minggu tanggal 27 November jam 9 pagi, sekali lagi di lantai 3 Abalok Bali. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian Aba News Update minggu ini untuk kita semua. Kami segenap guru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian saudara. Terima kasih atas kesetiaan saudara untuk beribadah bersama kami di tempat ini. Sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur bahwa hari ini kita bisa sama-sama menikmati kembali setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Hari ini saya mau membagikan tentang penghalang pertumbuhan. Ya, Bapak Ibu, tentunya kita tahu yang namanya pohon bonsai.
ya salah satu jenis pohon yang sangat terkenal ya, khususnya di negara Jepang dan Korea tentunya ya. Bahkan sangat terkenal juga di seluruh dunia kalau yang namanya disebut bonsai. Bonsai pada dasarnya adalah pohon yang bisa bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. Tetapi oleh karena beberapa perlakuan ya yang dilakukan terhadap pohon tersebut, akhirnya pohon tersebut tidak bisa bertumbuh menjadi besar. Ya, pohon bonsai itu adalah pohon yang kerdil ya. Dia diperlakukan sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa tumbuh bertambah besar. Akhirnya hanya sesuai dengan keinginan ya sang pemilik bonsai tersebut. Dia tumbuh pas hanya sampai kalau 50 cm hanya 50 cm saja. Nah, sadarkah kita bahwa pertumbuhan rohani kita juga bisa menjadi seperti bonsai tersebut yang tidak akan bertumbuh ya, tetapi hanya stop dan menjadi kerdil. Nah, hari ini kita akan melihat tentang penghalang pertumbuhan itu ya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sesungguhnya ya, pertumbuhan rohani itu adalah sebuah proses di mana kita harus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena tujuan ya kekristenan kita, saya selalu katakan, bukan hanya sekedar berbicara tentang masuk surga, itu hanya bonusnya saja. Tapi tujuan kekristenan kita adalah bagaimana kehidupan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan itulah yang akan disebut sebagai proses kita sedang bertumbuh. Bertumbuh kemana? Bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Dan sadarkah kita sesungguhnya Tuhan sudah memberikan ya kasih karunia anugerah ya yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya untuk kita bisa bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus tersebut. Ya, masalahnya apakah kita benar-benar melakukan apa yang menjadi bagian kita? Apakah kita sadar bahwa sesungguhnya Tuhan sudah menganugerahkan itu di dalam hidup kita? Ayatnya tertulis di mana? Mari kita lihat di dalam 2 Petrus pertama ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8. Ya, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat ke-8 ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Lihat Bapak Ibu, dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ya, sudah dianugerahkan kepada kita. Ayat yang keempatnya, dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kuadrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru, ayat yang kelima dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Justru karena kita sadar bahwa Tuhan sudah menganugerahkan kita ya segala sesuatu yang berguna untuk kita hidup saleh di dalam pengenalan kita akan Dia, maka kita harus sungguh-sungguh berusaha ya. Untuk apa? Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Itu bagian yang harus kita usahakan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita berpikir bahwa Tuhan sudah menganugerahkan itu kepada kita, lalu kita leha-leha, do nothing ya, dan berkata kalau Tuhan memang mau ya saya akan bertumbuh, kalau Tuhan memang tidak mau ya saya akan tetap jadi kerdil. Enggak bisa.
Kita harus melakukan apa yang menjadi bagian yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya, ya. Tadi yang dikatakan itu dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kemudian ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara seiman, dan kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8 dikatakan, sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Lihat, kalau semua itu kita usahakan di dalam kehidupan kita, ya, maka ya kamu akan dibuatnya, ya, menjadi giat dan berhasil. Kita akan dibuat berhasil di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Jadi kita harus ingat, ada bagian yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, tetapi ada bagian yang harus kita usahakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau melihat bagian-bagian apa sih yang seringkali itu menjadi penghambat atau penghalang proses pertumbuhan kita. Penghalang proses pengenalan kita akan Allah. Penghalang yang membuat kita tidak bisa ya bertambah-tambah di dalam ya tadi kebajikan, iman, ketekunan dan kesalehan, bahkan kasih kita. Nah, kita akan melihat. Nah, penghalang yang pertama adalah ya lebih mengutamakan penampilan luar atau lahiriah daripada batinia di dalam Kristus. Oke. Orang sering hanya ingin kelihatan rohani daripada dia benar-benar hidup rohani. Cuman kelihatan aja mengasihi Tuhan daripada dia benar-benar mengasihi Tuhan. Kelihatannya aja saleh daripada dia benar-benar hidup saleh. Nah, ini yang menjadi masalah utama di dalam kehidupan ya orang-orang yang tanda kutip berkata dia sebagai orang percaya, tetapi ya mereka tidak melakukan proses bagaimana berubah dari dalam keluar. Tapi hanya menunjukkan permukaannya saja, hanya menunjukkan kulitnya saja. Dan Tuhan Yesus sangat tidak suka dengan orang-orang seperti ini. Tuhan Yesus katakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang munafik. Ya, kelihatannya saja, padahal tidak demikian. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah naik bus ya, atau yang suka jual beli mobil. Ada mobil-mobil yang bekas, mobil-mobil yang jelek, ya kan? Secara bodinya atau fisiknya, tapi bisa diakalin, ya kan? Dipermak, didempul sana-sini, lalu dicat ulang, dibuat sedemikian luar biasa, kelihatan itu demikian indah. Mobil yang tadinya rongsokan, ya, tapi diperbaiki, dempul sana, dempul sini, cat sana, cat sini, jadi kelihatannya bagus, keren, ya kah? Tapi begitu dia dinaikin masih asik, di jalan yang mulus masih oke. Tapi ketika dia dibawa pada tempat-tempat ya yang membutuhkan energi lebih, akan kelihatan bahwa mobil tersebut adalah mobil yang bobrok ya. Atau dipakai sekian waktu mulailah ya dempul-dempulnya itu copot dan kelihatan ternyata dia bukan mobil yang bagus. Dia hanya mobil dempulan, bukan bus yang bagus. Bus dempulan, ya, kelihatan keren, begitu naik tanjakan busnya ternyata tidak kuat. Ya, karena hanya bodinya aja yang dipermak, mesinnya tidak dirubah apa-apa. Nah, jadi orang-orang yang hanya mengutamakan penampilan luarnya, ya sama seperti ya mobil atau bus yang hanya didempul, yang hanya dipermak luarnya, tetapi tidak pernah dirubah, ya kan, mesin yang ada di dalamnya yang bisa menggerakkan ya mobil atau bus tersebut. Ya, Tuhan mengingatkan kepada Nabi Samuel tentang bahwa bukan apa yang dilihat oleh manusia yang dilihat oleh Tuhan. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, tetapi manusia melihat apa yang di depan mata, ya, tetapi Tuhan melihat hati. Seringkali kita tertipu oleh karena apa? Kita hanya melihat penampilan seseorang, atau seringkali kita menipu diri sendiri, ya. Kita hanya menunjukkan penampilan luarnya kita saja, tanpa kita peduli tentang proses perubahan yang harus terjadi di dalam hati kita. Nah, orang-orang yang hanya mementingkan penampilan luarnya saja tanpa memperdulikan hati mereka seperti apa, saya yakin orang tersebut tidak akan pernah bertumbuh ya di dalam proses keserupaan mereka dengan Kristus. Jadi kita harus tanggalkan ya sifat yang seperti ini. Masih ingat Tuhan Yesus sangat-sangat marah sekali dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ya, yang mereka kelihatannya orang-orang yang rohani, ya kelihatannya orang-orang yang taat, tetapi sesungguhnya hati mereka penuh dengan kebusukan. Ya, Lukas 11 ayat 39. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Jadi kita jangan seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ya, menjadi orang-orang yang munafik, tidak menunjukkan apa yang ada di luar itu sama dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Ya, kita harus menunjukkan apa adanya kita. Ya, lebih baik kita konsen dengan proses perubahan hati kita, karena saya mempercayai ketika hati seseorang diubahkan, maka itu akan kelihatan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, melalui tindakan mereka, melalui perbuatan-perbuatan mereka. Oke? Jadi apa yang ada di dalam hati akan mempengaruhi proses yang ada di luarnya. Tetapi apa yang ada di luarnya belum tentu menunjukkan apa yang ada di dalam hati mereka. Oke. Kemudian hal yang kedua yang bisa menjadi penghalang atau penghambat pertumbuhan seseorang adalah memisahkan diri dari komunitas orang percaya. Baik itu di dalam komsel ya, ataupun di dalam gereja lokal. Pernahkah kita menemukan orang-orang yang enggak mau bersekutu dengan yang lainnya, maunya independen, maunya sendiri saja, ya? Mereka punya alasan, ya, saya bisa langsung dengan Tuhan saja. Oh, sakti sekali, ya. Dan dia tidak membutuhkan orang lain, merasa dia mampu dengan dirinya sendiri. Tetapi saya mau katakan dengan orang-orang yang independen, yang tidak mau ada di dalam komunitas, yang tidak mau ada di dalam satu gereja lokal, itu adalah orang-orang yang tidak mau diatur hidupnya, yang mau sesuka dia sendiri, yang mau sekarepe. Kenapa? Karena di dalam komunitas dia pasti akan dilihat oleh orang, dia bisa ditegur orang, dia mungkin bisa dinasihati oleh orang lain, ya dia mungkin bisa mendapat masukan-masukan, ya kan? Bisa juga mungkin kritikan, ya. Kenapa? Karena ada di dalam komunitas dan semua orang melihat pada proses itu. Karena dia tidak mau menerima segala hal yang seperti itu, akhirnya apa? Udah, ngapain saya ada di dalam komsel? Ngapain saya ada dalam gereja lokal? Kalau saya mau datang ya saya datang, kalau saya nggak mau datang ya saya di rumah saja. Ya saya bisa nikmatin YouTube, saya bisa ibadah langsung, ya saya bisa connect langsung dengan Tuhan. Dan berbagai macam alasan untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Tetapi sesungguhnya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak mau diatur hidupnya, yang lebih senang hidup bebas, sekarepe ya. Ibrani ya mengingatkan kepada kita. Ibrani 10 ayat ke-24 dan 25 dikatakan, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita." Janganlah kita menjauhkan diri dari
pertemuan ibadah kita. Ya, pertemuan ibadah bisa berbicara tentang ketika kita ada di dalam komunitas sel, ketika kita hadir sebagai sebuah keluarga besar di gereja lokal, ya kan? Ketika kita ada di dalam pertemuan kebersamaan tertentu, yaitu itu pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, jadi ada kan orang seperti itu dari zaman dulu. Ini zamannya Rasul Paulus ini. Ya, kepada orang-orang Ibrani dikatakan dari seperti dibiasakan oleh beberapa orang, ya kan? Tidak banyak, ada beberapa orang, ya. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, ya. Bahkan Paulus mengingatkan kepada kita melalui firman Allah ini adalah kita harus semakin giat melakukannya. Ya, kita melihat hari-hari terakhir ini ketika masa pandemi selama 2 tahun, ya kan, orang asik ya dengan kesendirian mereka, ya kan, asik dengan ibadah online mereka, asik dengan YouTube mereka, bisa menikmati berbagai macam hamba Tuhan yang menyampaikan firman, bisa menikmati berbagai macam variasi firman yang disampaikan, ya kan, dari yang keras sampai yang lembut, dari yang lucu sampai yang serius, semua ada. Ya, akhirnya membuat orang lebih cenderung asik dengan diri sendiri, ya, asik dengan kehidupan mereka sendiri, asik hanya dengan bisa dengan laptop mereka atau dengan gadget mereka bisa menikmati firman yang beraneka ragam, sehingga mereka lupa bahwa manusia diciptakan itu sebagai makhluk sosial yang mereka membutuhkan orang lain, mereka membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar mereka, ya. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, firman Allah mengingatkan dengan jelas, ya justru kita harus semakin giat membangun kebersamaan kita, membangun kehidupan komunitas kita dengan orang-orang percaya lainnya yang ada di sekitar kita, yang ada di komunitas kita, yang ada di gereja lokal kita. Kenapa? Karena kita membutuhkan orang-orang ini untuk membawa kita, menolong kita, semakin hari semakin bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus itu sendiri. Ya, karena nggak mungkin dengan sendiri kita akan bertumbuh, nggak bisa. Ya, Amsal mengingatkan kita, ya kan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, harus ada orang lain yang menolong kita, orang lain yang bisa melihat apa yang menjadi kelemahan kita, kekurangan kita, kelebihan kita. Kita membutuhkan kacamata orang lain untuk melakukan itu. Kalau kita lihat sendiri diri kita selalu oke semua gitu loh. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, justru di masa-masa yang sekarang pandemi sudah berganti, ya kan, mulai menjadi endemi, inilah kesempatan untuk kita membangun kembali kebersamaan kita, kesempatan untuk kita membangun kembali kehidupan komunitas kita, baik di dalam komsel maupun di gereja lokal. Jadi jangan menjadi orang-orang yang independen, ya. Kita membutuhkan orang lain, ya. Kenapa? Kita ini adalah anggota-anggota keluarga Allah, ya. Efesus 2 ayat yang ke-19-20 mengingatkan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kita ini adalah keluarga. Ya, jadi sebagai keluarga kita membutuhkan anggota keluarga yang lainnya untuk kita boleh saling membangun satu dengan yang lainnya. Jadi jangan membiasakan diri untuk apa? Menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Percaya deh, kalau kita menjadi orang independen, kita tidak akan pernah mengalami keserupaan dengan Kristus. Kita tidak akan pernah mengalami pengenalan yang lebih lagi akan Kristus yang sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga,
yang bisa menghalangi pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan pengenalan atau keserupaan kita dengan Kristus adalah hidup yang mendua hati, ya, atau berkepribadian ganda. Waduh, serem juga ini, ya. Ini maksudnya bukan orang bipolar, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, bipolar kan kepribadian ganda, ya. Sebentar orangnya kelihatannya baik, tapi sisi lain orangnya sadis gitu. Ini bukan, ya. Yang disebut mendua hati itu adalah orang-orang yang selalu memisahkan ada sekuler, ada rohani, ya. Kalau dia ada di dalam gereja, ya, atau di dalam kumpulan orang-orang percaya, maka dia berpikir waktu itu adalah waktu yang rohani. Maka dia harus bersikap sebagai orang-orang rohani. Ya, haleluya, puji Tuhan. Wah, kelihatannya saleh sekali. Mukanya innocent, ya, tanpa dosa, ya. Kenapa? Kita sedang ada di dalam suasana rohani. Jadi harus menunjukkan sikap yang rohani. Nah, begitu selesai di dalam pertemuan mau ibadah raya atau komsel, ya, lalu kembali ke dunia nyata, maaf kata, ya, kembali ke sehariannya berubah menjadi apa? Karena ini dunia sekuler, ya, lalu mulailah duniawinya keluar. Pokoknya melakukan segala sesuatu apa yang dilakukan dunia, ya dia lakukan juga, ya. Hal-hal yang bertentangan firman Tuhan, pokoknya udah tidak menjadi sesuatu yang menghalangi dia untuk melakukan itu. Karena dia berpikir, ini dunia sekuler. Kalau sekuler, ya saya harus bertindak sekuler, ya. Bahkan pakai ayat lagi, ya. Kalau di tengah-tengah orang Yahudi seperti Yahudi, di tengah orang Yunani yang bersikap seperti Yunani. Ngawur nafsirnya, ya toh. Main sekarepe sesukanya hati. Itu namanya memperkosa ayat, ya. Memakai ayat untuk membenarkan apa yang dilakukan. Enggak, ya. Sebagai orang-orang percaya, ya, sesungguhnya bagi kita itu tidak ada istilah rohani dan sekuler, ya. Semuanya itu, ya, kita harus hidup dengan hidup yang rohani sesuai dengan kebenaran firman. Kenapa? Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Allah, ya, dan oleh Dia, ya, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu, ya. Kalau segala sesuatu ada yang kecuali? Enggak loh. Mau ada di gereja, mau ada di dunia kerja, mau ada di dunia sekolah, mau ada di pergaulan, mau di dalam kehidupan sehari-hari, mau dimanapun, keadaan apapun, kondisi apapun, segala sesuatu adalah dari Dia, dari Allah itu sendiri, ya, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah memisahkan antara rohani, non-rohani, rohani, sekuler, enggak. Ya, semua kita harus hidupi dengan kehidupan yang rohani, sesuai dengan apa yang firman ajarkan kepada kita. Bahkan Paulus, ya, dengan sangat berani mengatakan, bagi Dia, ya, di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Bagi Paulus, hidup dia itu adalah Kristus. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan dia hanya berpusat kepada Kristus. Hal apa yang Kristus lakukan, hal apa yang Kristus perintahkan, hal apa yang Kristus contohkan, ya, itulah yang dia lakukan, itulah yang dia hidupi. Jadi selama dia masih ada di dunia ini, kehidupan dia hanya berbicara tentang Kristus. Ya, dan kalau dia mati, ya itu sebuah keuntungan karena dia sudah selesai berjuang, ya kan, dengan tubuh fananya dia yang harus tetap berusaha bagaimana hidup serupa dengan Kristus. Kenapa? Dia sudah bersama-sama dengan Kristus kalau sudah mati.
Nah, biarlah kita juga memiliki sikap hati yang seperti itu. Selama kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, maka kehidupan kita harus berbicara, bercerita tentang Kristus. Harus menghidupi apa yang Yesus hidupi selama dia ada di dunia ini. Karena Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, yang saya katakan tadi, kekristenan kita adalah berbicara tentang keserupaan kita dengan Kristus. Ya. Jadi tujuan kita, ya, fokus kita adalah bagaimana hidup kita diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita coba untuk membedakan, ya kan, ada hal-hal yang rohani, ada hal-hal yang sekuler, ya kita tidak akan pernah bisa, ya kan, hidup serupa dengan Kristus. Kristus itu rohani sekali, tapi ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini, dia tetap, ya, manusia yang rohani. Dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupannya. Nah, demikianlah seharusnya kehidupan kita. Selama kita masih di dunia ini, ya, sama seperti Kristus berkata, dia melakukan kehendak Bapanya, dan kita harus berkata, ketika saya masih ada di dunia ini, saya melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus di dalam kehidupan saya. Saya boleh ada di dunia, tetapi saya tidak hidup seperti orang-orang dunia. Saya boleh ada di dunia yang dikatakan sekuler, tetapi saya tidak hidup seperti orang-orang sekuler. Dimanapun saya berada, saya adalah manusia rohani, manusia saleh. Untuk apa? Untuk mengekspresikan Kristus yang hidup di dalam saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, biarlah hari-hari ini kita terus bertumbuh, ya, ke arah keserupaan dengan Kristus lebih dan lebih lagi. Kita pasti tahu apa yang menjadi hal-hal yang harus kita rubah di dalam diri kita, apa yang kita perlu bangun, ya, supaya kita lebih lagi bertumbuh. Percayalah, seperti firman janjikan bahwa Dia sudah menganugerahkannya kepada kita, ya, supaya kita memiliki hidup yang saleh di dalam pengenalan kita akan Dia. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, kita akan melihat bagaimana proses Tuhan melakukan semua itu atas hidup kita. Dan saya percaya yang namanya kehidupan yang bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus itu bukan hanya sebuah, ya, pernyataan, tetapi itu harus menjadi sebuah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. You're indescribable in every way. You search me out, now I'm caught up in your grace.